ada struktur kebudayaan rumah adat Batak Mandailing. Nah, rumah adat Batak Mandailing atau biasa yang disebut dengan Bagas Godang itu adalah bentuk rumah tradisional atau arsitektur tradisional masyarakat Batak Mandailing dan Batak Angkola. Nah, rumah besar ini dulu sebagai tempat tinggal atau tempat istirahatnya raja. Nah, kompleks Bagas Godang dilengkapi dengan sopo godang dan alaman bolak. Nah, di setiap ada beberapa tempat di Bagas Godang ini yang memiliki makna di dalam simbolisme adatnya. Nah, yang pertama itu ada tiang penyangga. Nah, tiang penyangga ini melambangkan agama, adat, dan juga kekerabatan. Nah, yang kedua, pintu dan tangga yang berjumlah ganjil. Nah, pintu dan tangga yang berjumlah ganjil itu melambangkan simbol keberuntungan. Yang ketiga itu ada sopo godang, di mana balai adat ini untuk melakukan musyawarah. Nah, yang kedua ada struktur kebudayaan makanan dari Batak Mandailing. Nah, Batak Mandailing ini memiliki banyak ciri khas makanan dari suku mereka. Nah, yang pertama itu ada toge penyambungan. Di mana makanan manis ini mirip sekali dengan es cendol. Namun, ternyata makanan ini memiliki isian lain seperti pulut hitam, lapis, cendol, cendil, dan juga pulut putih. Nah, kuahnya berupa santan putih yang dicampur dengan gula merah. Nah, itulah sebab mengapa toge penyambungan ini disebut dengan makanan manis, tetapi juga mirip seperti es cendol. Nah, yang kedua ada lemang. Nah, lemang merupakan makanan yang bahan dasarnya itu kentan yang dibalut dalam daun pisang kemudian dibakar di dalam seruas bambu. Ikan sale. Jadi ikan sale ini adalah salah satu jenis ikan tertentu yang biasa api sehingga berwarna ikan seperti ikan gabus, ikan baung, seluang, dan ikan lainnya. Hal ini bertujuan agar ikan tersebut lebih awet dan biasa diolah ke dalam berbagai hidangan, khususnya hidangan gulai. Terus selanjutnya itu ada makanan kipang. Kipang ini adalah kue kering berbahan dasar kacang tanah dan gula merah. Kue kering ini berukuran kecil dan berbentuk segi empat pipi sehingga sangat praktis dibawa kemana saja. Ini salah satu makanan yang sering dibawa-bawa oleh suku Mandailing. Selanjutnya itu adalah beteng-beteng. Beteng-beteng adalah salah satu makanan kering khas Mandailing yang berbahan dasar singkong. Sama seperti kue kering yang tadi, beteng-beteng ini makanan yang berukuran kecil dan berbentuk dadu. Selanjutnya itu musik tradisional Batak Mandailing. Yang pertama itu ada gordang, yaitu gendang besar bagian dari godang 9 atau 9 gendang untuk upacara adat. Yang kedua itu sarunai balon, yaitu alat musik tiup mirip serunai pengiring gordang 9. Yang ketiga itu taganing, yaitu rangkaian 5 gendang kecil melodi dalam godang 9. Yang keempat itu ogung atau gong besar logam, yaitu penentu ritme. Yang kelima itu hepetan atau hasapi, yaitu alat musik mirip kecapi untuk melodi tradisional. Selanjutnya itu pakaian adat suku Mandailing. Pakaian adat suku Mandailing dikenal dengan busana godang dan digunakan dalam upacara atau acara resmi. Berikut ciri khasnya. Yang pertama, pria itu memakai ampu atau penutup kepala, baju godang atau baju lengan panjang, dan kain songket yang dililitkan di pinggang. Yang kedua, wanita menggunakan hiyo atau selendang, baju kurung, dan kain songket. Yang ketiga, aksesoris. Dilengkapi dengan perhiasan seperti kalung dan gelang untuk wanita serta simbol kebesaran untuk pria. Yang kelima itu warna. Didominasi warna hitam, merah, emas, melambangkan kekuatan, keberanian, dan kemuliaan. Pakaian ini menunjukkan status sosial dan kearifan lokal masyarakat Mandailing. Musik daerah memiliki peran penting di masyarakat. Di antaranya, warisan budaya. Musik daerah merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Secara upacara adat, musik daerah dapat digunakan sebagai pengiring kegiatan keagamaan dan kenegaraan seperti upacara kematian, perkawinan, dan kelahiran. Sarana hiburan. Musik daerah dapat menjadi sarana hiburan untuk menghilangkan kejenuhan akibat
rutinitas harian. Sarana komunikasi. Musik daerah dapat digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menyebarkan pemberitahuan, penanda waktu, atau kegiatan bersama. Lalu yang terakhir itu sarana ekspresi diri. Tangan nada dalam musik daerah Mandailing umumnya menggunakan tangan nada pentatonik dan kadang-kadang diatonik, tergantung pada jenis musik dan instrumen yang digunakan. Musik Mandailing memiliki ciri khas yang kaya akan nuansa tradisional dan seringkali menggunakan instrumen seperti gondang, saruna, tagading, dan ogung. Ciri tangga nada musik Mandailing. Yang pertama, pentatonik. Tangga nada ini terdiri dari 5 nada dalam satu oktav. Nada-nada yang dihasilkan menciptakan harmoni sederhana tapi khas yang sering digunakan dalam musik tradisional seperti gondang, sabagunan. Selanjutnya diatonik, digunakan dalam beberapa lagu modern yang memadukan musik tradisional dengan pengaruh musik barat. Modalitas musik tradisional. Musik Mandailing cenderung menggunakan modus minor menciptakan nuansa melankolia, mencerminkan keindahan alam dan kedalaman budaya masyarakat Mandailing.